Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Suryana dengan nomor NIM 23811302111. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang berwudu dengan benar untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Imam Santoso Eskom IMIKOM. Bahwasannya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Di sini saya akan menjelaskan berwudu dengan benar. Berwudu adalah ritual penting dalam Islam yang mempersiapkan kita secara spiritual untuk beribadah. Dengan melakukan wudu dengan benar kita dapat menyucikan diri dan meningkatkan kehusyuan dalam sholat. Nah, di sini ada pengertian wudu. Pertama, definisi wudu. Wudu adalah membersihkan anggota badan yang tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil, itu dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Lalu yang kedua, apa tujuan dari wudu? Wudu bertujuan untuk menyucikan diri sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada wudu. Wudu memberikan kesegaran, ketenangan jiwa, keberkahan bagi orang yang melakukannya. Kemudian yang ketujuh, yaitu tidak ada suatu atau hal yang merubah pada sifat air, baik rasa, baunya atau warnanya. Kemudian yang kedelapan, mengetahui kewajiban wudu, yaitu mengetahui kepaduan wudu, mengetahui membasuh muka itu termasuk rukun wudu, niat dan sebagainya. Lalu yang kesembilan, tidak boleh mengira yang wajib menjadi sunnah. Misalkan menekadkan bahwa membasuh muka itu sunat hukum, padahal itu hukumnya wajib atau termasuk pada rukun wudu. Lalu yang ke-10, yaitu waktu bagi orang yang terus-menerus hadas, itu melaksanakan wudunya harus setelah masuk waktu sholat apabila mau mengerjakan ibadah sholat. Kemudian dalam rukun wudu kita harus mengetahui dulu rukun-rukun wudu ini, yang diantaranya ada 6. Pertama, niat, yaitu berniat di dalam hati untuk berwudu. Saat kita mengucap lapar nawaitu al-wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, disebut niat di sini yaitu qasdu syai'in muqtaranun fi'lihi, kita bermaksud atas sesuatu dengan disertai mengerjakan sesuatu itu. Lalu yang kedua, di dalam berwudu itu membasuh muka, membasuh seluruh muka mulai dari ujung rambut kita hingga dagu, lalu ke pinggirnya sampai ke telinga. Ketika kita membasuh muka itu disertai dengan membacakan niat di dalam hati. Setelah kita membasuh muka, kemudian yang ketiga membasuh tangan, membasuh kedua tangan kita hingga sikut, sehingga kedua sikut kita dibasuh. Kemudian mengusap kepala, mengusap sebagian kepala dengan basuhan tangan. Saat kita mengambil air lalu mengusapkan sebagian tangan kita ke sebagian kepala dengan basuhan tangan yang sudah dibasahi oleh air. Kemudian membasuh kaki, membasuh kedua kaki kita hingga mata kaki. Nah, lalu yang terakhir yaitu tertib, berurutan mulai dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki,
Itu yang disebut dengan tertib atau berurut. Lalu ada pula yang disebut dimaksud dengan sunah-sunah wudhu ketika kita wudhu. Sebelum kita berwudhu, sunat membacakan basmalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai kita wudhu. Lalu membasuh kedua tangan kita sampai pergelangan sebelum kita memulai wudhu dengan bacaan-bacaan doa tertentu. Kemudian berkumur-kumur, yaitu berkumur dengan air sebanyak 3 kali. Lalu yang keempat, menghirup air ke dalam hidung kita dan mengeluarkannya lagi. Lalu yang kelima, membasuh anggota wudhu itu 3 kali. Nah, setiap kita membasuh anggota wudhu, mulai dari membasuh muka sampai membasuh kaki, dilaksanakan 3 kali. Itu termasuk sunah-sunah dalam wudhu. Basuhan yang pertama termasuk basuhan yang wajib. Nah, yang kedua dan yang ketiga itu termasuk basuhan. Lalu apabila kita telah selesai berwudu, ada yang dimaksud dengan pembatal wudu, atau orang yang mempunyai wudu akan batal wudunya pertama apabila dia bersentuhan kulit. Wudu menjadi batal jika seseorang bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, lalu mereka mempunyai wudu atau salah satunya mempunyai wudu, kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi kulit tersebut, maka wudhunya menjadi batal. Kemudian wudhu kita jadi batal apabila kita tidur. Seorang tidur, posisi tidurnya bukan tidur sambil duduk, tapi tidur sambil terlentang, tidur biasa, maka wudhunya akan batal. Lalu keluar sesuatu dari kubul atau dubur, atau keluar dari kemaluan kita. Wudhu menjadi batal apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan kita, baik itu dari kubul atau dari dubur, baik itu berupa angin atau sejenisnya. Bahkan meskipun keluarnya emas, maka wudhunya akan menjadi batal. Lalu memegang kemaluan, wudhu menjadi batal apabila seseorang punya wudhu memegang kemaluannya itu dengan telapak tangan, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, atau memegang dengan telapak jari tangan. Nah, itu penjelasan mengenai materi tentang wudhu. Semoga apa yang telah saya paparkan menjadi manfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi siapa saja yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa diambil hikmahnya. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bahan pelajaran untuk kita renungkan dan ambil hikmahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. We say our goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is